Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kita sudah ada di hari yang kelima, bulan ke-11, masih tersisa kurang lebih 50 hari. Kita akan menyelesaikan bulan tahun 2022 ini dengan segala baik, dan kita bersyukur kita boleh menyelesaikan minggu ini juga dengan segala baik, di mana kita boleh mengakhiri bulan Oktober dan memasuki bulan November dengan penuh sukacita. Masih dengan tema yang sama, yaitu penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan sharing, saya akan bagikan tentang 4 ciri orang yang menderita dan bisa menghasilkan kemuliaan Allah. Beberapa waktu lalu saya sudah bagikan tentang penderitaan, bagaimana cara kita mengetahui ini penderitaan yang datang daripada Tuhan yang menghasilkan kemuliaan Allah, dan mana yang bukan penderitaan menghasilkan kemuliaan Allah tetapi penderitaan yang menghasilkan kebinasaan. Sudah kita bahas beberapa hari lalu. Saya percaya Tuhan akan bukakan terus kebenaran ini melalui semua kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk sharing firman Tuhan melalui ibadah saat teduh malam hari ini, malam hari yang kita jalankan. Iya, puji Tuhan saudara. Ciri orang yang mengalami penderitaan dan akan menghasilkan kemuliaan Allah adalah yang pertama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18. Minta tolong satu orang untuk membacanya. Yohanes pasal 15 ya. ayat 18, demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya, puji Tuhan. Yang pertama adalah harus selalu diingat, orang yang mengalami penderitaan dan akan menghasilkan kemuliaan Allah adalah dunia tidak bisa menerima dia. Dunia tidak bisa menerima keberadaan anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan ketika dia memakai baju kebenaran, dia berdiri, dia tampil, di situ dia akan dibenci, dia akan dicemooh, dia akan dihina, dia akan difitnah. Pokoknya ada banyak 1000 macam cara yang akan dibuat oleh orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran supaya bagaimana kita tidak diterima. Bagaimana kita harus dibenci, bagaimana kita ditolak. Contohnya Kain dan Habel. Bagaimana persembahan Habel bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi Kain tidak menerima itu. Karena Kain tidak menerima, akhirnya Kain mulai berikhtiar untuk membunuh Habel. Mengapa Kain tidak menerima? Karena persembahan Kain tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita memakai baju kebenaran dan kita mau melakukan kebenaran, dunia tidak akan menerima kita. Dunia pasti menolak kita. Dunia pasti mencemooh kita. Jangan contoh yang jauh-jauh deh, yang simpel saja. Di saat kita lagi ngomong, lalu kita mulai bawa tentang firman Tuhan, kita mulai bahas tentang firman Tuhan, pasti orang sudah mulai menghadap kiri, menghadap kanan, mata mulai jalan, mulut mulai main kode-kodean dengan anggota tubuh. Ada yang sering kodenya dengan mata, ada yang sering main kode-kodenya dengan mulut. Kenapa kode-kodean? Ujung-ujungnya pasti pernyataan-pernyataan yang tidak enak keluar dari bibir mulut, bahwa urus kalau kita ngomong sama dia pasti ujung-ujungnya bawa firman Tuhan. Pasti ujung-ujungnya apa itu pasti ujung-ujungnya dia ngomong apapun itu pasti kembali ke firman. Jadi saudaraku, dunia tidak bisa menerima kebenaran. Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran, orang-orang yang menghidupi kebenaran pasti dibenci oleh orang-orang dunia. Dan orang-orang yang melakukan kebenaran dibenci itu pasti mengalami penderitaan. Satu ayat lagi saudara, kita lihat di Yesaya 51 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar.
hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Lihat, ciri orang yang menderita dan menghasilkan kemuliaan Allah dalam penderitaan itu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Dia tahu yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Dia menyimpan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya dikatakan, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab nengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Luar biasa, saudara. Ciri orang yang mengalami penderitaan tetapi dia akan menghasilkan kemuliaan Allah. Dia tidak terkejut lagi ketika ada yang menista dia. Dia tidak takut lagi ketika ada yang mengaibkan dia. Saya ingat, saudara, beberapa tahun lalu banyak orang mencemooh kami, banyak orang mengaibkan kami. Mereka ibadah telanjang, mereka beribadah mempersembahkan darah-darah perawan. Saya bingung itu kapan terjadinya. Setiap langkah mau keluar dari rumah, setiap jalan saya harus dengan bahasa roh, saya harus pujian penyembahan. Puji Tuhan, hari ini banyak orang akhirnya yang dulu mencemooh, yang keluarganya ngamuk-ngamuk, bahkan hari ini masih cepat komunikasi, minta topangan doa dari saya. Coba kalau waktu itu mereka ngamuk, saya juga ikut ngamuk. Berarti tidak ada kebenaran yang saya ketahui. Saya tidak menyimpan pengajaran-pengajaran yang Tuhan bukakan buat kita semua. Tapi puji Tuhan, syukur buat Tuhan Yesus, kita bisa mengalami itu supaya kita bisa semakin kuat di dalam kebenaran. Kita semakin berakar di dalam kebenaran. Beberapa waktu lalu ada seorang pimpinan saya tanya buat saya, Nali, pelayanannya masih jalan ya? Saya bilang masih Ibu, puji Tuhan masih. Lalu beliau tanya, kalian kumpul-kumpul lagi seperti dulu? Saya bilang, puji Tuhan kami kumpul-kumpul tetapi melalui Google Meet. Setiap malam. Dan puji Tuhan luar biasanya, Ibu. Ada anak-anak Tuhan, pertemukan saya dengan anak-anak Tuhan dari negara-negara lain. Orangnya kaget, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, kamu tidak takut ya? Saya bilang buat dia, kalau kami bukan berasal dari Tuhan, berarti sudah selesai waktu proses kemarin. Tetapi karena kami berasal dari Tuhan, proses kemarin membuat kami berjumpa dengan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Amin. Amin. Langsung beliau diam. Beliau bilang, oh jadi ketemu sama dari negara mana saja. Kalau kumpulnya pakai bahasa apa? Puji Tuhan bahasa Indonesia, Ibu. Ada dari Inggris, ada dari Lagos. Saya buktikan dengan waktu jadwal ibadah. Kebetulan jadwal ibadah GPD kan ada gambar bendera-bendera negaranya. Saya bilang ini dari Yunani sepertinya, Bu. Beliau kaget dan beliau bilang, wah hebat ya kamu, Nali. Kalau saya seperti kamu, saya sudah bubar dan saya pasti traumanya sangat tinggi. Saya senyum-senyum dan saya bilang buat beliau, kadang kita harus mengalami penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Dia senyum-senyum, dia bilang, baguslah, semangat melayani terus, Nali. Entah maksud tak pertanyaannya untuk apa, saya tidak mau memikirkan yang terlalu jauh, yang tidak baik. Apapun itu saya tidak mau memikirkannya. Tapi saya bersyukur diberikan kesempatan Tuhan untuk bersaksi. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami penderitaan untuk menghasilkan kebenaran, dia sudah tidak terkejut, dia sudah tidak kaget ketika masalah datang, persoalan datang. Dia tahu itu makanannya hari-hari. Dia tahu itu makanan lezatnya. Ketika ada yang membenci dia, ada yang menghina dia, ada yang memfitnah dia, saya tidak pungkiri kedagingan kita, kemanusiaan kita pasti merasa sakit. Tetapi anak Tuhan tahu memanajemen rasa sakit
kedagingannya, rasa sakit kemanusiaannya. Tuhan, hati saya sakit. Tapi malam ini sebelum saya tidur, matahari sudah terbenam, rasa sakit saya sudah hilang. Saya mengasihi dia. Dia tahu cara memanajemennya. Walaupun dia mengalami penderitaan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, ciri yang kedua, kita bisa menyadari penderitaan kita akan menghasilkan kemuliaan Allah ketika di dalam penderitaan itu ada kesaksian. Kita menghasilkan kesaksian. Contoh yang tadi saya sampaikan ketika ada yang tanya buat saya. Saya bilang, puji Tuhan masih jalan. Pelayanan masih jalan. Berjumpa dengan anak-anak Tuhan dari semua penjuru dunia. Walaupun cuma satu, walaupun cuma dua, satu jiwa saja surga hargai. Kita punya kesaksian yang akhirnya orang banyak bilang, oh saya sangat diberkati melalui Mutiara Kasih. Oh saya sangat, Tuhan izinkan saya melayani di sana. Saya lihat bagaimana orang-orang di sana bisa terus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ada kesaksian yang dihasilkan. Saudara, kita bisa lihat bagaimana penderitaan bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir. Tetapi penderitaan bangsa Israel itu membuat cerita luar biasa tentang karya-karya Tuhan. Dimulai berawal dari Tuhan pilih Musa. Musa menghadap Tuhan, Musa bilang, saya tidak pandai ngomong. Tuhan bilang, kamu harus ngomong. Nanti lidahmu saya berkati, saya sertai. Kalau kamu tidak mau ngomong lagi, ambil Harun, nanti saya berkati. Bagaimana Harun bisa berbicara atas arahanmu dan engkau bisa berbicara atas arahan saya. Waktu Tuhan memperlengkapi Musa, tidak serta-merta mujizat terjadi. Bangsa Israel semakin ditindas sampai tua-tua bangsa Israel marah sama Musa. Kalau kamu mau urus dirimu, urus aja dirimu sendiri. Gara-gara urusanmu kami semua mengalami penderitaan. Tetapi disitulah awal kesaksian mulai terjadi. Bagaimana 10 tulah berjalan sampai akhirnya Tuhan mengeringkan laut Teberau. Itu penderitaan yang luar biasa. Ada kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan di sana sehingga menghasilkan kesaksian. Makanya saya selalu bilang kita harus mengalami firman. Untuk mengalami firman itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mengalami firman, kita bisa menceritakan. Kita bisa ngomong seperti Ayub ngomong sama Tuhan. Saya cuma dengar dari kata orang, tapi hari ini saya mengalaminya. Makanya butuh jatuh cinta kepada Tuhan itu harus setiap hari. Semua kita harus jatuh cinta buat Tuhan setiap hari. Bilang amin dong. Amin. Jangan jatuh cinta buat Tuhan pada saat promosikan saja. Kenali paling baik, saya tadi diangkat Tuhan jadi kepala bidang, kepala dinas, kepala-kepalaan. Ya haleluya. Hati-hati, jangan-jangan bukan berkat, itu tantangan. Kenali Tuhan Yesus paling baik. Kenapa hari ini saya dapat duit 200 juta, 10 juta. Hari ini saya dikasih duit sama Tuhan. Selesai dikasih duit, terus bersepuluhannya kamu sudah bawa ke gereja. Nanti dulu kenali. Hati-hati. Tapi kalau engkau sementara mengalami hal-hal yang sebenarnya membuatmu ruang gerakmu mulai sempit, sebenarnya bisa sepertinya engkau lagi merasa bahwa kok tidak ada jalan keluar. Tenang, tenang. Duduk diam di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, selesaikan bagian ini buat saya supaya saya bisa bersaksi. Saya bisa ceritakan buat orang lain waktu mereka alami. Bahwa saya pernah mengalami ini dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut terlibat di dalamnya. Ngomong sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Masalahmu apa? Dan bilang buat Tuhan,
nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya ini menjadi kesaksian. Ini menjadi kesaksian bahwa saya mengalami ini. Kalau orang bilang bahwa saat mengalami ini akan membawa kita kepada hal yang terpuruk, saya bilang buat mereka, itu salah. Karena Tuhan izinkan supaya saya mengalami, kamu mengalami hal yang luar biasa. Bangsa Israel harus mengalami penderitaan yang dahsyat supaya ada kesaksian, cerita tentang kuasa Tuhan itu luar biasa di setiap langkah mereka. Saya lihat bagaimana Musa sangat menderita, angkat tangan. Kalau dia turun tangan, berarti bangsa Israel kalah. Tangannya angkat sampai ditongkak sama orang lain. Betapa menderitanya Pak Musa. Tetapi ketika Musa angkat tangan, ada kisah itu kita tahu saat ini. Bahwa waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kok kamu tahu dari mana? Waktu Musa angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu pun yang Tuhan mau untuk kita. Angkat tangan, tanda kita menyerah. Meminta kedaulatan Tuhan terjadi atas kita. Akan ada kesaksian di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ada kesaksiannya. Ada ceritanya. Jadi kita bisa ngomong sama orang. Kita bisa kuatkan orang itu. Waktu teman saya datang dan teman saya bilang, kamu punya uang, saya pinjam. Saya bilang buat dia, saya mau bilang buat kamu, hentikan kebiasaan pinjam-pinjam itu. Tidak salah kamu cari saya dan kamu pinjam dari saya, karena kita sahabat. Tapi saya malam ini mau bilang, karena saya seorang sahabat, saya mau bilang buatmu, berhenti pinjam. Dia jawab saya bagaimana? Ya kami kan beda sama kamu kan banyak duitnya. Saya bilang, tapi saya mau bilang sama kamu. Sini, kamu gajinya besar, saya mau bilang sama kamu. Saya bilang waktu dia lagi mengeyel dan dia bilang, kamu gajinya besar, dan sama saya bilang dibuat dia, sini, duduk sini. Dan saya tunjukkan ke dia, saya punya uang banyak, tapi Tuhan izinkan. Sudah jalan 2 bulan rekening saya diblokir. Dan saya tidak bisa mengambil sepeser pun. Dia kaget saudara. Hah? Lalu kamu hidupnya bagaimana? Kamu lihat, apakah saya sudah kurus? Dia diam saudara. Kamu lihat apakah saya sudah kurus? Dia diam lalu dia tanya lagi. Terus hidupmu bagaimana Nali? Saya bilang kalau saya bergantung dari gaji, saya tidak hidup. Tapi karena saya bergantung dari Tuhan, puji Tuhan saya masih hidup. Kamu pinjam tidak? Pasti kamu minta bantuan ke sana kemari. Saya bilang buat dia, saya minta bantuan cuma dari Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini, pertolongan Tuhan masih ada buat saya. Ini yang saya mau bilang ke kamu. Saya bersaksi saudara, waktu saya bersaksi buat dia bilang, kamu tidak punya beban bulanan sepertinya. Nah, saya bilang buat dia, mau saya tulis rincian bulanan, jangan bulanan, mingguan lah. Mau saya tulis, tapi ujung-ujungnya kamu harus bantu, 1 minggu lah minimal kamu bantu yang mingguannya. Dia diam, lalu dia pandang saya. Dia bilang, enak sekali hidupmu Nali. Kalau hidup saya enak, kenapa hidupmu tidak mau enak? Kita punya Tuhan yang sama. Saya bisa mengalaminya, masa Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan dalam hidupmu? Jangan kau kecilkan kuasa Tuhan. Saya bilang buat beberapa orang yang dekat dengan saya, yang selalu saya suka curhat sama mereka, saya bilang, saya ini setiap hari jantung berdebar-debar, menanti apa keputusan Tuhan. Tapi ketika semakin dalam Tuhan izinkan saya ada di dalam kebenaran, saya mulai bilang buat beberapa orang, kita tunggu Tuhan berkarya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, bahkan hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Jadi anak-anak Tuhan tidak akan pernah habis kesaksiannya. Dia tahu harus mengalami penderitaan, tapi hasil penderitaan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dan menghasilkan kesaksian.
Jadi kita ngomong firman, bukan asal ngomong saja. Saya ingat dulu beberapa orang ketika awal masih baru pertama kali sharing sama saya. Waktu tanya masalah ini, saya bilang saya pernah alami itu. Waktu tanya masalah, saya bilang saya pernah alami itu. Semua hampir berapa kali masalah yang dia tanyakan semua, saya bilang saya pernah alami itu. Selesai itu dia bilang semua hal Kanali pernah alami. Lalu saya senyum-senyum dalam hati saya bilang Tuhan, lama-lama ini orang bilang saya sombong. Tapi akhirnya saya mengerti ketika kita menyimpan apa yang benar, kita simpan pengajaran, kita tahu setiap proses itu adalah pembelajaran, itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Jadi orang yang mengalami penderitaan, menghasilkan kemuliaan Allah, dia tahu kesaksian tidak akan pernah habis dalam hidupnya. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, orang yang mengalami penderitaan, ciri-ciri orang yang mengalami penderitaan dan akan menghasilkan kemuliaan Allah dalam penderitaan itu adalah dia tetap teguh dalam kebenaran. Dia tetap bertahan dalam kebenaran. Apapun situasinya, dia tidak mundur. Dia tidak takut sedikit pun. Dia tetap maju. Dia tetap bertahan. Walaupun dia harus mengalami penderitaan. Walaupun seperti di dalam Mazmur 116 ayat 10. Minta tolong satu orang baca. Mazmur 116 ayat 10. Ayo, sudah didapat Mazmur 116 ayat 10? Mazmur 110 firman Tuhan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Amin. Tidak mundur, saudara. Justru semakin sangat tertindas, dia semakin percaya. Oh Tuhan, semakin saya tertindas, semakin itu baik supaya saya belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Semakin saya tertindas, semakin saya percaya kuasa Tuhan tidak berkurang. Kuasa Tuhan tidak terlambat. Mujizat Tuhan tetap ada bagi saya, bagi keluarga saya, bagi semua kehidupan siapapun anak-anak Tuhan yang mau menaruh kepercayaannya buat Tuhan. Jadi semakin dia mengalami penderitaan, dia semakin kuat. Anak-anak Tuhan yang mau mengalami penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Waktu dia mengalami penderitaan, dia tahu ini vitamin yang luar biasa. Saudara, saya ingat dulu waktu kecil, kalau lendir banyak, saya sering dicekokin daun pepaya. Dan saya agak trauma dengan daun pepaya. Karena daun pepayanya punya rasa pahitnya, nauzubillah. Saya agak trauma dengan daun pepaya. Nah, puji Tuhan ketika saya sudah besar, disuruh makan daun pepaya lagi, di dalam pikiran saya bahwa daun pepaya itu ketika saya makan, akan membuat lendir banyak keluar. Berarti itu baik, itu bagus. Sesuatu yang pahit dan membuat tubuh sehat. Dan membuat tubuh kita kuat. Sama dengan ketika kita sakit, kita minum obat. Dan obat pasti rasanya pahit. Ketika obat rasanya pahit dan kita minum, itu akan membuat tubuh kita sehat. Nah, sama dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang menghasilkan kemuliaan Allah. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat itu kita semakin percaya buat Tuhan. Kita semakin jatuh cinta buat Tuhan. Kita semakin berharap bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang akan menolong saya. Bukan orang lain. Makanya tadi Mazmur katakan, aku sangat tertindas, tapi aku tetap berkata, aku percaya. Aku percaya walaupun aku sangat tertindas. Jadi semakin penderitaan itu membuat hidup kita semakin menderita, disitulah semakin harusnya kita percaya buat Tuhan. Ingat firman yang disampaikan oleh Kak Jo beberapa waktu lalu, ketika Daud ada di Siklag.
Bagaimana orang-orang ingin melempari dia dengan batu, tapi dia meneguhkan hatinya untuk tetap percaya. Mari kita pergi serang mereka. Saya tanya Tuhan dulu, Tuhan kalau kami susul mereka bisa atau tidak? Bisa. Kami menang atau tidak? Menang. Jalan. Sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Imannya tidak kendor. Dia tidak mundur. Dia tetap kuat. Dia membuat bagaimana hatinya tetap percaya buat Tuhan. Jadi orang yang mengalami penderitaan berarti dia semakin kuat dalam kebenaran. Teguh dalam kebenaran. Kita lihat lagi di dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat 11 sampai dengan ayat 13. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara lihat bagaimana Paulus tulis kepada Timotius supaya Timotius harus ingat bahwa Paulus juga pernah menderita. Dan penderitaan itu sudah terlepas dari kehidupan Paulus. Dan Paulus ingatkan Timotius bahwa orang yang mau ikut Tuhan Yesus, dia harus mengalami penderitaan. Tapi justru di dalam penderitaan itulah kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Justru dalam penderitaan itulah dia mulai belajar. Tuhan sementara mengajarkan saya melalui penderitaan ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Apakah saya mundur sebagai anak Tuhan? Saya ingat saudara, tanggal 1 November ketika kita mulai ada dalam pergumulan dan Tuhan bilang kamu akan bergumul untuk keluarga-keluarga. Tanggal 2 saya ngomong sama beberapa orang, aduh saya mau menyerah sama Tuhan, sakit kalau saya bergumul ini dan Tuhan bukakan ini sakit. Tanggal 3 saya masih cengeng sama Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya sudah tidak cengeng lagi, saya sudah senyum-senyum sama Tuhan. Tuhan, saya doakan, bukan masalah sakitnya, tapi saya percaya bahwa setelah ini ada banyak keluarga-keluarga Kristen di Mutiara Kasih akan dipulihkan Tuhan. Amin. 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 Kalau kemarin saya sudah menyerah dan saya tidak mau lanjut lagi, saya ingat waktu saya bilang Tuhan saya menyerah deh kalau sakit seperti kayak gini. Aduh saya menyerah Tuhan. Tuhan jawab saya spontan itu Tuhan jawab. Aku yang akan memampukanmu. Engkau tidak mengerjakannya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi Tuhan terlalu sakit Tuhan. Supaya engkau memahami. Waktu mulai berjalan, akhirnya saya mulai pahami. Oh iya benar Tuhan, benar. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi tetap teguh dalam kebenaran. Jangan mundur. Baru punya masalah sedikit, cengeng. Baru punya masalah sedikit. Aduh saya mau mundur saja dari semua pelayanan ini. Jangan saudara. Ingat, iman kekristenan yang sesungguhnya adalah iman seorang penakluk. Bukan pecundang. Penakluk itu berarti dia maju apapun situasinya. Maju terus, pantang mundur. Maju tak gentar. Maju terus pantang mundur. Karena kita adalah orang-orang yang ditentukan lebih dari pemenang. Kata lebih dari pemenang berarti kita adalah penakluk. Penerobos itu penakluk, saudara. Penerobos itu penakluk. Jadi tetap teguh imannya. Jangan mundur. Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Jangan bilang saya mengasihi Tuhan kalau tidak mau menderita. Karena orang yang mengasihi Tuhan harus pikul salib, harus menderita. Di dalam penderitaanmu, engkau memikul salib, itulah kemuliaan Allah akan terus dinyatakan. Dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 35. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 35 katakan begini, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi puji Tuhan saudara, pastikan penderitaan-penderitaan yang saya dan saudara alami menghasilkan mahkota kehidupan nantinya. Jadi jangan mundur, masalah seberat apapun, masalah sebesar apapun, selalu katakan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang pencobaan tidak melebihi kekuatanku. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan, sudah mulai mengalami penderitaan, perkatakan firman. Hari penderitaan sehari cukup untuk sehari. Hari esok penderitaannya beda lagi. Tuhan, kalau hari esok masih ada penderitaan, mampukan saya untuk menyelesaikan hari ini dulu. Nanti hari esok saya sambut lagi dalam nama Yesus. Ketika saya selesaikan, saya bilang dengan puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sudah selesai. Hari ini saya sangat bersuka cita dan mulut saya terus berkata buat Tuhan begini, Tuhan terima kasih sudah memilih Nali mengalami hal-hal yang luar biasa dan dahsyat sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari hidup ini. Nali percaya besok ada kedahsyatan Tuhan yang besar terjadi. Hari ini saya terus memperkatakan perkataan iman yang demikian. Saya tidak tahu, tapi saya sementara menyadari dan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tadi waktu saya bantu suami saya kerjakan pekerjaannya, saya bilang begini buat Tuhan, Tuhan Yesus, Nali sangat mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang luar biasa ini. Jadi mari mulai belajar memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Katakan engkau cinta Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri engkau mengalami penderitaan yang akan menghasilkan kemuliaan Allah adalah setiap hasil penderitaanmu itu ada jiwa-jiwa yang engkau bawa buat Tuhan. Saudara, kita alami banyak hal apapun, tapi kalau tidak bawa kebutuhan surga, sia-sia. Kebutuhan surga adalah bagaimana orang bertobat. Nah, pertobatan orang itu tidak pernah instan, butuh waktu. Nah, di dalam waktu yang dibutuhkan inilah kita harus mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mendampingi. Orang harus berakar di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, lalu dia menghasilkan jiwa lagi dalam Tuhan. Itu baru namanya kita punya pelayanan masuk dalam yang namanya kategori berhasil. Jadi makanya saya selalu bilang di Mutiara Kasih kita beda. Ketika engkau masuk di sini, kehidupan lamamu bakalan dibongkar Tuhan. Hubungan-hubunganmu yang menurutmu dia itu baik akan disaring Tuhan. Kalau tidak mencapai standar Tuhan, Tuhan lepaskan. Tuhan kirim orang-orang yang baru. Dan engkau akan melihat hal-hal yang baru di dalam Tuhan ketika engkau ada di dalam Mutiara Kasih. Kelihatannya Nali biasa-biasa saja, kelihatannya Kak Sandi biasa-biasa saja, Kak Yosi biasa-biasa saja. Tetapi ketika engkau mulai bertumbuh di dalam kebenaran di sini, baru engkau matamu akan melihat hal-hal yang luar biasa. Karena kita hadir bukan untuk menunjukkan kita ini hebat, tapi kita hadir untuk menyatakan bahwa yang hebat itu Tuhan Yesus.
Bagaimana supaya bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hebat? Itu berproses dengan waktu. Oke lah, sesuatu yang instan bisa terjadi lewat mujizat Tuhan. Tetapi bukan serta-merta langsung kita ambil kesimpulan itu. Wow, tidak. Makanya ketika kita ada di dalam mutiara kasih, saudara, jangan kaget ketika orang yang dulu kita sayang, kita kasihi, sekarang mulai Tuhan jauhkan daripada kita. Bukan kita membenci dia, kita tetap mengasihi dia, kita tetap menyayangi dia. Tetapi kok hubungan kita mulai jauh ya. Waktu saya bilang buat beberapa orang, saya paling ingat itu waktu saya bilang sama Usilin. Usi, ketika Usi dekat dengan saya, Usi harus siap kehilangan teman-teman dekat, saudara-saudara dekat. Kaget Usilin waktu itu. Saya ingat itu ekspresinya kaget. Hah? Iya, karena kalau di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam kebenaran, bukan berarti kita bermusuhan. Tetapi suka atau tidak suka, Tuhan akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Dan waktu kita punya satu prinsip hidup di dalam kebenaran, itu tidak semua orang akan suka. Nah, itu sudah bakalan siap kita hadapi ke depan. Jadi kita bersyukur, saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, mengalami penderitaan di dalam Kristus. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita belajar mempersiapkan diri, karena akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Tuhan kirim untuk bisa melihat, mengalami Kristus dalam kehidupan mereka juga. Kita lihat di dalam Daniel pasal 3. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan pilihan. Mau sembah Allahnya Raja Nebukadnezar atau tidak? Mereka dengan serta-merta bilang, kami tidak mau. Kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, ya tidak apa-apa. Penderitaan yang mereka alami ya sangat luar biasa. Mereka dikucilkan karena tidak menyembah Allahnya Nebukadnezar. Dikucilkan bahkan sampai terakhir mereka harus masuk perapian yang menyala-nyala. Tapi justru mengalami penderitaan itulah bagaimana mereka bisa membuat raja akhirnya ambil keputusan. Mulai hari ini, jangan coba-coba ada yang sembah Allah yang lain. Jangan coba-coba kamu ngomong tentang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow, keren. Saudara, saya selalu terngiang-ngiang dengan firman ini, jadi saya selalu bilang sama Tuhan gini, kirim jiwa-jiwa Tuhan. Nah, ketika ada proses, saya percaya hasilnya jiwa-jiwa yang banyak lagi menanti. Jadi jangan mundur, maju tak gentar. Kalau punya masalah, punya proses, tidak apa-apa Tuhan. Ada jiwa-jiwa banyak lagi menanti. Mereka menunggu saya di depan sana. Saya harus lulus ujian ini supaya saya bisa ajar mereka, saya bisa bimbing mereka. Ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Sama dengan yang Daniel alami. Ketika Raja Darius bilang, Raja Darius, orang media itu sampaikan, harus berdoa, menyembah Allahnya Raja Darius. Tapi Daniel tidak melakukan itu. Akhirnya Raja Darius bilang, kasih masuk dalam gua singa. Dalam penderitaan yang luar biasa. Sudah menderita 1 hari 3 kali mesti berdoa naik di loteng-loteng rumah. Sudah naik di loteng-loteng rumah untuk berdoa, dihina lagi, difitnah lagi. Akhir dari penderitaan dia harus masuk gua singa.
tidur dengan singa, main-main sama singa, singa lihat-lihat Daniel. Tuhan tutup mulutnya singa, saudara. Kadang-kadang memang kita harus main di wilayah area iblis. Kadang-kadang kita harus main di area iblis. Bukan untuk kita nanti jadi berteman dengan iblis, tidak. Supaya iblis bisa lihat bahwa oh, ternyata anak Tuhan itu nggak bisa disentuh ya, walaupun sudah di depan saya seperti ini. Jadi untuk anak Tuhan yang akan berhadapan dengan hal-hal yang luar biasa, jangan takut. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Ingat, di saat iblis mengintimidasimu, berarti kebalikan itu akan terjadi. Jadi kalau iblis sementara mengintimidasimu seperti ini, kamu ke sana, orang akan ngamuk-ngamuk sama kamu. Berarti kebalikannya akan terjadi. Orang-orang di sana akan mengasihimu. Iblis kesal. Iblis kesal lihat anak-anak Tuhan mengalami keberhasilan lepas keberhasilan. Dan dia buat intimidasi itu supaya kita nggak melangkah. Kita tidak melangkah. Kita tidak melakukan itu. Jadi kalau sebelum melangkah sudah ada intimidasi sama iblis, bilang sama iblis, kamu sama dia saya makan-makan nanti. Saya goreng-goreng, saya makan-makan. Maju. Ingat poin ketiga tadi. Maju, tidak boleh mundur. Tetap teguh dalam kebenaran. Ya, saya pergi saja. Kalaupun dia mau makan saya, dia pasti akan makan saya, tapi dia tidak akan kenyang. Karena dalam diri saya ada kebenaran. Dan waktu dia makan saya, yang tidak baik dalam diri dia akan terlepas. Jadi saudara, mau menghasilkan banyak jiwa yang bertobat, jangan lari dari penderitaan. Dan kalau engkau mengalami penderitaan hari ini, pastikan engkau keluar sebagai pemenang dan bilang sama Tuhan, terima kasih engkau bersihkan saya dari bagian ini supaya saya bisa pada akhirnya membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Karena proses kita membawa jiwa buat Tuhan adalah proses pembersihan hidup kita. Saya belajar itu dan saya menyadari itu ketika selalu diperhadapkan dengan proses. Dan setelah selesai proses, banyak jiwa baru, dan selesai banyak jiwa baru, saya harus berproses lagi, semakin diperluas lagi. Saya bersaksi saudara, hari ini saya punya satu kerinduan untuk nantinya akan ada pindah di Ambon. Dan waktu saya pindah di Ambon, saya punya sebuah ruko. Itu selalu saya ngomong buat suami saya. Dan kalau saya punya ruko, saya mau buka salon. Itu selalu saya bilang buat suami saya dari dulu sampai hari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya kuburkan impian itu. Ketika saya mulai mengetahui kebenaran, saya semakin dalam kebenaran, saya kuburkan impian itu. Lalu saya bilang buat Tuhan tadi begini, kalau Tuhan bawa saya ke Ambon, saya pingin bangun satu taman doa yang ada di Maluku. Taman doa yang pernah saya dan Kak Eca pergi, dan Kak Jo diantar sama Kak Jo sama Kak Eca pergi di Jakarta. Di mana tempatnya ya? Taman doa itu namanya apa ya Kak Eca? Bogor, Taman Salomo. Ya, Salomo. Taman doa Salomo. Saya bilang buat Tuhan tadi, Tuhan, saya tidak mau lagi punya ruko di Ambon, saya tidak mau lagi buka usaha salon. Karena beberapa hari yang lalu Tuhan tegur saya, kamu mulai hari ini berhenti jualan-jualan. Kamu saya panggil, saya pilih bukan untuk jualan-jualan. Stop dengan jualan-jualan. Saya bilang, Tuhan, ya ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya lalu mulai tersenyum sama Tuhan. Dan tadi saya bilang, Tuhan, karena Tuhan sudah bilang saya tidak boleh berjualan, hari ini saya minta ganti permintaan saya. Ruko dan salon saya gantikan Tuhan. Saya gantikan dengan saya mau punya sebuah taman doa. Taman doa itu 1 kali 24 jam ada orang yang memuji dan menyembah di sana. Dimulai dari saya dan suami saya. Kami akan terus berdoa di sana 1 kali 24 jam. Kami mau bangun di sana. Lalu bagaimana kami bisa menarik orang-orang. Dan waktu saya bilang itu baru saya menyadari Tuhan ingatkan saya gini.
Tuhan perhitungkan Jawa. Dan Tuhan mengizinkan bagaimana Jawa mengalami banyak hal. Tetapi karena ada taman-taman doa di sana. Saya baru pergi di satu tempat. Waktu Mama Sandi cerita di Jawa, di Jawa Timur juga ada. Saya bilang buat Mama Sandi, kalau Tuhan izinkan, ayo kita ke sana lagi. Kita doa di sana lagi. Kita habiskan waktu tidur malam di sana, kita habiskan waktu pujian penyembahan, senangkan hati Tuhan. Lalu subuhnya kita renungkan firman Tuhan di situ. Lalu kita doa buat bangsa-bangsa. Kita doa buat bangsa-bangsa. Ternyata karena ada taman-taman doa, Tuhan perhitungkan kota-kota itu. Nah di Ambon wilayah mayoritas tapi belum ada tempatnya, belum ada. Belum ada tempatnya. Dan saya tadi bilang sama Tuhan, saya orang pertama dong Tuhan yang membangunnya. Mutiara Kasih orang yang pertama. Saya akan buat taman doa Mutiara Kasih. Supaya orang-orang yang Tuhan bawa ke sana adalah mutiara-mutiara yang dibentuk. Mutiara kasih karunia yang akan menyadari bahwa ini karena kasih karunia Tuhan. Saya ada di sini. Penderitaan sebesar apapun ada kemuliaan Allah di sini. Saya pingin buka itu di Ambon. Saya tadi bilang sama Tuhan, hari ini saya kubur kerinduan saya untuk memiliki ruko. Saudara saya saking pingin punya ruko, kalau ke Ambon ada tulisan di ruko-ruko. Ruko ini dijual, ruko ini dikontrakan, ruko ini dijual. Itu saya cari tahu harganya. Setelah saya cari tahu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Nali pasti punya ruko seperti ini. Tapi tadi saya bilang buat Tuhan, batalkan semua permintaan saya itu Tuhan. Kalaupun bulan depan Tuhan mau kasih, batalkan saja. Batalkan saja. Saya minta Tuhan, kasih saya tempat untuk bangun taman doa. Dan taman doa itu 1 kali 24 jam. Selesai itu saudara saya diintimidasi sama iblis. Kamu kira itu uang yang tidak sedikit ya? Gajimu berapa? Sampai pensiun, sampai kamu masuk kubur pun kamu tidak akan bisa karena itu butuh anggaran yang besar. Saya bilang makanya saya proposalnya ke Tuhan Yesus bukan ke kamu. Kalau saya proposalnya ke gaji saya, ke bank-bank yang di sekitar ya tidak cukup lah. Tapi karena saya proposalnya ke BCA, Bank Sentral Allah, pasti dicukupkan. Iblis bisa mengintimidasi dengan segala macam cara apapun. Tapi Tuhan tidak anak Tuhan tidak kekurangan cara. Anak Tuhan tidak mundur. Jadi saya tadi bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bangun itu menara doa, taman doa, yang 1 kali 24 jam. Bagian belakangnya saya buat asrama. Supaya yang dari Dobo, dari Namrole, kalau anak-anaknya tidak ada rumah, tinggal saja di situ supaya bisa memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Dibuat jadwal. Kamu kuliahnya jam berapa? Jam sekian kamu harus masuk. Kamu kuliahnya jam berapa? Jam sekian kamu masuk. Ada anak-anak Tuhan yang mau berdoa di sana. Memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, 4 ciri yang malam ini saya bagikan buat kita semua. Ingat yang pertama, kita ada di dalam kebenaran. Jangan terkejut jika dunia membenci kita. Jangan terkejut jika kita difitnah, jangan terkejut jika kita diaibkan. Itu makanan lezat kita, karena kita akan menghasilkan kemuliaan Allah. Yang kedua, punya kesaksian. Di saat kita mengalami penderitaan, siapkan dirimu untuk bersaksi tentang penderitaan-penderitaan yang engkau alami. Tetap percaya buat Tuhan. Ada hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu supaya engkau bersaksi. Yang ketiga, jangan menyerah. Tetap bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Semakin engkau menderita, semakin teguhkan percayamu buat Tuhan. Bilang buat Tuhan terima kasih. Saya mau semakin dalam kebenaranmu. Dan yang keempat, ada jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan lewat penderitaan yang engkau alami untuk bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk bagaimana orang-orang datang buat Tuhan. Firman Tuhan tadi malam, Maria Magdalena dan Lazarus, kisah Lazarus. Waktu Lazarus meninggal, Marta datang dengan serta-merta. Tapi Tuhan tidak sedih. Waktu Maria datang, Tuhan sedih. Kenapa? Maria bawa orang-orang yang melempari Tuhan dengan batu. Orang-orang Yahudi yang sudah ditakuti oleh murid-murid. Orang-orang ini kan yang melempari Tuhan dengan batu. Tuhan bilang bukan itu.
bukan masalahnya. Dan oleh karena orang-orang Yahudi itu, selain karena Maria, orang-orang Yahudi itu pun membuat akhirnya Tuhan bilang, Lazarus bangkitlah, Lazarus bangunlah, supaya orang banyak percaya buat Tuhan Yesus. Malam ini seberapa besar penderitaan yang kita alami, bilang buat Tuhan, saya menanti jiwa-jiwa itu Tuhan. Saya menanti kesaksian yang luar biasa. Saya mau menikmati semua yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan yang dibukakan kepada kita. Haleluya, amin.